siap lahir dan juga siap batin ya untuk menerima ilmu yang ada nanti insyaallah dan seterusnya. Namun ya kita ya ingatkan dulu karena ini tempatnya tidak seperti masjid luas ya, dimanapun bersandar bersender bisa ya. Jadi oleh karena itu diharapkan yang sudah datang ke depan saja bisa nyepil di sini juga lah. Time. Jadi nanti usahakan maju lah, di sini juga bisa lah. Ya. Terus juga mungkin ibu-ibu juga menyiapkan tempatnya masing-masing di situ. Dan sebagaimana juga sering kita ingatkan ya, dijaga ketenangannya lah ya. Dan seterusnya. Jadi kita mengingat hari ini hari Jumat. Jadi persiapan Jumat dan seterusnya. Jadi kita harus on time kajiannya. Jadi sudah seperti jadwal ya 8.30. Lalu kemudian Ustaz akan menyampaikan materi 1 jam. Lalu kemudian tanya jawabnya 15 menit. Oleh itu silahkan ditulis pertanyaannya dari sekarang ya, yang bagus-bagus karena beliau akan pilih nanti sepertinya 15 menit ya. Itu saja ya. Dan sekarang kita berikan waktu kepada Ustaz Firanda fa yatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti diklik. Insyaallah. Banyak sekali ya. Iya, Indonesia nggak pernah begini. Oh, Ini diklik aja. keras nggak suaranya? Keras Pak. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kajian dengan judul jangan pernah bosan untuk beramal saleh. Jangan pernah bosan untuk beramal saleh. Hal ini kenapa? Karena kita tahu dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah tempat untuk kita bercocok tanam dan hasilnya semuanya nanti adalah di akhirat kelak. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata dalam perkataannya, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini adalah beramal tanpa hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Adapun nantinya tidak bisa beramal lagi, yang ada cuma hisab. Sementara masih ada nafas, masih ada tenaga, maka saatnya kita beramal. Dan di akhirat tentunya hasilnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Allah Maha Adil, maka Allah akan membalas sesuai dengan amalan masing-masing hamba. Benar bahwasanya sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-najatu minan nar bil maghfirah, selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bir rahmah, masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi iktisamul manazil wa darajat bil a'mal, adapun level-level di surga tergantung amal. Ya, yang benar kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita, karena amal kita berapa sih untuk buat bayar surga? Enggak mungkin untuk bayar surga.
Tetapi amal itu diperlukan untuk menentukan level. Walikullin darajatin mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mendapat derajat sesuai dengan amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga sesuai dengan amal soleh kalian, ya. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, masuklah kalian di surga bersenang-senang makan dan minum karena amal soleh yang kalian lakukan ketika di dunia. Maka saatnya kita berpacu untuk beramal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang amal soleh, Allah suruh segera, wasari'u, bersegeralah, sabiqu, cepatlah. Kata Allah, limithli hadza falyamalil amilun, untuk amal soleh maka itulah seorang harusnya konsentrasi. Allah juga berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk masalah nikmat surga maka bersainglah, bersainglah. Allah tidak hanya mengatakan i'malu beramal, tapi Allah tambah dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bukan hanya sekedar beramal, tapi butuh keseriusan, butuh segera, butuh berlomba, butuh bersaing. Kata Allah, fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebaikan. Maka saatnya sekarang kita masih hidup, masih punya energi untuk beramal, masih punya uang untuk berinfak, ya, masih punya kemampuan untuk melakukan banyak amal soleh, maka ini kesempatan jangan kita sia-siakan. Yang jadi penyakit kita adalah bosan beramal. Kita tidak seperti malaikat. Malaikat kalau beramal tidak pernah bosan. Makanya Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat beribadah kepada Allah siang malam tidak pernah capek. Dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan. Jadi mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah bosan. Sebagaimana setan juga tidak pernah capek, tidak pernah bosan godain kita. Tidak pernah capek, tidak pernah bosan godain kita. Saking tidak pernah capek, dia tidak mau tidur siang. Makanya Nabi mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Kenapa dia tidak tidur siang? Untuk jalan-jalan di gurun? Enggak. Dia tidak tidur siang untuk godain kita. Jadi dia tidak pernah capek. Malaikat tidak pernah capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah capek untuk menggoda kita. Inna syaitana qa'ada ala ibni Adam bi atrukih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya setan nongkrong di jalan yang akan ditempuh oleh Ibnu Adam. Anak Adam mau keluar ke mana saja dia nongkrong, dia tongkrongin, dia mau goda. Dan dia sudah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saya goda dari segala arah, kata syaitan, dan kau akan dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Dan itu janji syaitan. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar apa yang dipersangkakan iblis benar terjadi. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur dan Allah telah membenarkan persangkaan iblis. Allah berkata, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk dari yang sedikit itu. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk dari yang sedikit. Sedikit mana yang dimaksud? Itu sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya tantangan dalam beramal adalah kebosanan. Bosan. Letih, semua orang letih, tapi jangan saya bosan. Letih bisa energi kembali, bisa lanjut. Tapi kalau udah bosan, meskipun ada energi tidak mau lanjut, ada bosan mau diapain? Maka ini yang perlu kita bahas, bagaimana agar kita termotivasi, agar kita tidak bosan. Kalau letih tinggal istirahat. Kapan energi kembali kita lanjutin lagi. Tapi kalau udah bosan, selesai, futur, selesai. Udah futur malas. Dan banyak orang berjatuhan, berguguran, mereka futur, semangat ngaji kemudian tidak ngaji lagi. Tapi maka di sini ada beberapa kiat-kiat ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak bosan dalam beramal saleh, ya. Di antaranya yang pertama berdoa kepada Allah selalu. Pertama, agar kita tidak bosan, berdoa kepada Allah. Doanya agar kita bisa istiqamah. Istiqamah itu tanda kita tidak bosan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati ini sangat mudah berubah dan kebosanan kembali kepada hati. Berubah dikit bosan, berubah dikit malas, berubah sedikit berpaling. Ya, hati ini
pergerakannya sangat cepat, dia bisa terpengaruh dengan sedikit saja, bisa membuat dia terpengaruh dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bicarakan, maka bisa mempengaruhi hati kita ini. Oleh karenanya, yang menentukan hati kita bisa bosan atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita harus kita jaga. Sebentar ya. Dan di antara doa yang perlu kita renungkan selain ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya Allah tegarkanlah hatiku. Dan ini doa serius ya, karena memang hati kita ini sangat mudah berubah. Demi Allah hati kita sangat mudah berubah. Gara-gara nonton sedikit kita bisa berubah hati kita. Gara-gara dengar sedikit bisa berubah. Jadi berdoa agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doanya adalah ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik ya. Beda antara pertama dan kedua. Kalau pertama kita minta agar ditetapkan di atas agamamu, yang kedua maknanya lebih spesifik, ya musarrifal qulub, wahai yang memaling-malingkan hati manusia, sarrif qalbi ala taatik, palingkan hatiku kepada ketaatan. Maksudnya apa? Dari satu ketaatan yang lain. Jadi kalau kita dari satu baca Quran kita pingin sedekah, dari sedekah kita pingin salat malam kita pingin silaturahmi. Jadi hati kita rindu kepada ketaatan yang lain, karena kita ini manusia bosanan. Kita butuh variatif dalam apa? Beribadah. Maka di antara doa makna spesifik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, yaitu ya Allah yang memaling-malingkan hati manusia, palingkanlah hatiku dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain. Ini harus kita serius berdoa agar kita tidak ditimpa dengan penyakit bosan, penyakit yang berbahaya yang menyebabkan futur. Bukan sekedar futur saja, ketika sudah bosan bermaksiat, bosan beramal soleh, kadang rindu untuk bermaksiat ya. Rindu untuk bermaksiat, ini yang sangat berbahaya. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga jangan lupa doa yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan yang indah, bukan sekedar ibadah tapi wa husni ibadatik, yaitu ibadah yang indah, yang sesuai, yang kau ridhoi. Ya, kalau ibadah asal ibadah ini efeknya kurang, tapi kalau kita ibadahnya indah sesuai dengan keridhaan Allah, maka efek terhadap hati kuat, di antaranya membuat kita tidak bosan dalam beribadah. Dan ini kita seriusin ketika kita berdoa fi duburi kulli salat, ketika dubur salat, ada yang mengatakan setelah salat, dalam zikir salat kita doa ini, atau sebelum salam. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang la tada'anna dubura kulli salat. Kata Nabi, jangan sampai kau tinggalkan setiap dubur salat untuk berdoa, wahai Mu'adz, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud dengan dubur salat. Apakah dubur salat maksudnya setelah salat ataukah di penghujung salat? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memperinci kalau maknanya doa maka adalah menjelang salam. Kalau maknanya zikir berarti setelah salam. Tapi ini zikir tapi maknanya doa. Maka tidak apa-apa kita baca sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang penting sampai Nabi mengatakan kepada Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dan konsekuensi saya cinta engkau karena Allah, jangan tinggalkan doa ini. Menunjukkan doa ini sangat urgent, sangat penting, di antaranya untuk mencegah kita bosan atau futur. Tapi ikhwan maju-maju sedikit. Bisa. Udah enggak ada tempat. Kalau enggak pangku. Yang kurus di pangku yang gemuk ya. Tapi ini yang pertama, yang kedua yang buat kita agar tidak bosan ya. Yang kedua adalah sedikit tapi continue. Sedikit tapi continue lebih baik daripada banyak tapi kemudian terputus. Sedikit tapi continue. Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata
wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Saddidu, tepatlah dalam beramal. Kalau kau bisa tepat, tepatlah. Kalau kau enggak bisa tepat, ada opsi kedua, qaribu, dekatilah ketepatan. Dua-duanya sudah diridhoi oleh Allah. Tidak semua orang bisa tepat dalam beramal. Ya. Tidak semua orang bisa tepat dalam berbakti pada orang tua. Tidak semua orang bisa tepat ketika bersedekah, tidak semua orang tepat ketika sholat. Tapi ada yang kedua, kalau kau tidak mampu tepat, qaribu, yaitu mendekati ketepatan. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha. Saddidu wa qaribu. Tepatlah atau dekatlah kepada ketepatan. Wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak ada amal kalian seorang pun yang bisa memasukkan dalam surga. Jadi amal tidak bisa menjadi tiket untuk beli surga. Ini kaidah, karena amal kita apa sih? Bayangkan Rasulullah mengatakan raqatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. 2 rakaat cuma kerja 3 menit, ternyata ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisinya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya amal kita ini enggak bisa jadi tiket untuk beli apa? Surga. Makanya kita mau surga, kalau masuk surga dengan rahmat Allah. Makanya saya bilang tadi di awal pengajian, selamat dari neraka karena apa? Ampunan. Masuk surga bukan dengan amal tapi dengan apa? Rahmat. Tetapi level dengan apa? Dengan amal. Yang kita bicara sekarang level. Kalau masuk surga semuanya dengan rahmat Allah. Tetapi amal soleh menentukan level. Semakin banyak amal seseorang, semakin rahmat Allah kepadanya besar sehingga levelnya semakin tinggi. Kemudian Rasulullah setelah menyatakan demikian, Rasulullah mengatakan agar bisa tasdid, agar bisa tepat dan agar bisa mendekati ketepatan, maka jangan ngoyo dalam beramal. Nabi mengatakan wa anna ahabbal a'mali ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yang paling continue, wa inqal, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ya. Oleh karenanya bukannya kita malas, enggak, tapi kita continue. Sedikit demi sedikit. Kapan kita merasa diri kita mampu, naik level, tambah lagi. Ya, Allah tidak butuh dari kita kemudian susah-susah, bercapek-capek ya. Tidak ya. Yang Allah ingin kau continue. Ya, nikmati apa yang Allah anugerahkan kepadamu, jangan lupa beramal, continue, daripada semangat kemudian terputus di tengah jalan. Makanya di antara hal yang tidak membuat kita bosan adalah kita beramal sedikit-sedikit tapi continue. Siapa yang sudah bersedekah, ya dia lanjutkan. Ada yang bersedekah setiap Jumat, ada yang bersedekah setiap hari meskipun sedikit, tapi dia jalanin. Apa yang dia sudah kerjakan, dia berusaha untuk continue. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Alqamah, beliau berkata, sa'altu ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada ibunda kaum mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya ummul mu'minin, aku bertanya wahai ibunda kaum mukminin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam, apakah Rasulullah mengkhususkan hari tertentu untuk beramal saleh? Qalat la, Rasulullah tidak mengkhususkan hari tertentu untuk beramal saleh. Tidak demikian, tetapi kana amaluhu dimatan. Amal Nabi adalah continue, berkesinambungan. Ya. Ini Aisyah menjelaskan Nabi kalau sudah menjalankan satu amal, beliau continue ya. Kemudian wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Siapa di antara kalian yang bisa sanggup seperti yang Rasulullah kerjakan? Kata Alqamah, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amala lazimathu. Adalah kebiasaan Aisyah kalau sudah mulai suatu amal maka dia continue. Ini isyarat bahwasanya seorang ketika mulai beramal soleh, dia berarti planning, saya mampu continue atau enggak. Itu lebih utama daripada kita. Ada incidental sesekali kita kasih, ada yang kita ingin continue. Kalau kita continue berarti kita pelajari dong, saya mampu enggak ini. Karena di antara sunnah Nabi, kalau Nabi sudah mengerjakan suatu amal, Nabi akan continue. Dan itu diikuti oleh Aisyah. Aisyah kalau sudah melakukan suatu amalan, dia akan continue. Maka kita berusaha. Ya, saya mulai sholat duha inilah, maka continue. Saya mulai sholat witir 3 rakaat, saya berusaha continue, berusaha. Ya, kalau ada sesekali tidak bisa karena sakit atau karena ya wajar lah. Tapi seorang berusaha ketika mulai amal, dia continue. Kalau dia sudah ngayomi misalnya anak yatim, dia berusaha continue. Saya ingin mampu enggak saya mampu segini. Ada yang sesekali kita kasih banyak, itu sekali oke, tapi yang kita mau kerjakan kita continue, itu lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hal yang membantu kita untuk tidak bosan, kita melakukan amal soleh meskipun sedikit tapi apa? Continue. Enggak apa sedikit. Zikir, istighfar
100 kali setiap hari berat Ustaz, berat, bukan berat, malas ya, masih belum bisa, masih malas. Ya 10 kali enggak apa-apa. Continue aja, yang penting ada istighfarnya. Zikir pagi petang berusaha untuk apa? Continue ya. Jadi kita ada amal-amal yang mungkin kita continue di tengah aktivitas kita semua. Masing-masing kita semua sibuk atau sok sibuk, wallahu alam ya. Tetapi di tengah kesibukan kita atau sok sibuknya kita, harusnya ada amal-amal yang bisa kita continuekan. Karena Allah tidak menuntut banyak. Setelah fardu kau kerjakan, ada amal-amal sunnah yang kau kerjakan sedikit-sedikit, yang penting continue sesuai dengan kondisi dirimu. Yang kedua, jadi sedikit tapi continue. Yang kedua, agar amal bisa tidak bosan, yaitu jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Ini biasa orang udah maksa akhirnya terjungkal di tengah jalan, tumbang di tengah jalan. Kenapa dia memaksakan di luar kemampuannya? Di luar kemampuannya ya. Makanya Rasulullah SAW pernah masuk masjid, dia mendapati ada tali diikat di antara dua tiang. Maka Rasulullah mengatakan, ini apa tali ini? Ini milik si fulana. Kalau dia capek sholat malam, maka dia berpegangan dengan tali tersebut, saking semangatnya. Kata Rasulullah, putuskan tali ini ya. Alaikum minal amali ma tutiqun. Kata Nabi, kerjakan amal yang kalian mampu ya. Rasulullah mengatakan, kalau kalian sholat ngantuk tidur ya. Tapi jangan bablas sampai subuh. Kalau kita sholat ngantuk tidur, nyalain alarm, nanti sudah setengah jam, 1 jam udah hilang, sholat lagi ya. Allah lebih suka kita sholat semangat tetapi serius meskipun sebentar, daripada sholat tapi teler-teler sampai 2 jam. Apa yang mau kita ingat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sholat sambil apa? Ngantuk. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau idza na'isa ahadukum fi sholat falyarqud. Kalau ngantuk sedang sholat, tidur. Ya tidur, bukan tidur dalam sholat, maksudnya ya tidur. Nanti bangkit lagi untuk sholat kembali. Karena bisa jadi kau salah baca, bisa jadi kau harusnya berdoa minta rahmat malah minta kecelakaan ya. Oleh karenanya seorang jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Kalau tidak mampu, banyak lagi letih, semampunya. Makanya kalau kita perhatikan, seluruh gerakan sholat Nabi menunjukkan semangat. Antum coba belajar misalnya sifat sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sholatin Nabi karya Syekh Albani rahimahullah taala, kita dapati gerakan-gerakan Nabi semuanya semangat. Kalau takbir begini, kemudian ketika ruku benar-benar datar, kemudian sujud juga serius. Maksudnya gerakan-gerakan Nabi itu menunjukkan Nabi itu apa? Semangat. Ya, pandangan jelas ya. Bukan sholat saking khusyuknya tangannya cuma Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Menunjukkan Rasulullah salat dengan semangat ya. Oleh karenanya kalau ibadah dilakukan dengan dipaksa, ini tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasir. Rasulullah punya semacam tikar. Wa kana yuhajjiruhu minal lail fa yusalli fihi. Maka Rasulullah sallam khususkan buat beliau untuk beliau salat di malam hari. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW jadikan semacam sitar, kemudian Rasulullah salat di balik tikar tersebut. Faja'alan nasu yusalluna bi salatihi. Maka ternyata orang-orang tahu Rasulullah salat, mereka pada ikut bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yabsutuhu bin nahar. Adapun di siang hari Rasulullah SAW bentangkan tikar tersebut untuk beliau duduk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabu dzata lailatin. Maka mereka suatu malam rame ingin bermakmum kepada Nabi. Faqala ya ayuhan nas, maka Rasulullah tegur. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Lakukanlah amal saleh yang kalian mampu. Itu Rasulullah mengatakan, saya beda ya. Tidak semua yang saya lakukan kalian harus apa? Ikut. Karena ini Rasulullah salat lama. Kalau Rasulullah salat lama. Beda, makanya Rasulullah membedakan ketika dia salat sendiri dengan ketika dia salat berjamaah. Kalau beliau salat sendiri, beliau 1 rakaat bisa baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat ya. Bayangkan, panjang atau pendek? Panjang. Tapi ketika Rasulullah jadi imam, dia tidak begitu. Rasulullah ketika sholat sendiri, dia bisa sholat langsung 9 rakaat satu kali jalan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat ke-9 salam. Tapi itu Rasulullah tidak pernah lakukan ketika jadi imam. Ya, itu berarti kalau kita mau ikut Nabi boleh, tapi ketika sholat sendiri. Adapun jadi imam repot. Rakaat 8 ada yang buang angin, yang ngamuk sama kita. Udah di penghujung batal. Kenapa? Terlalu lama salamnya.
Tapi ketika Rasulullah salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Maka Rasulullah ketika salat diikuti Rasulullah tegur. Jadi artinya apa yang saya lakukan belum tentu kalian bisa lakukan. Dia sedang salat sendiri. Kata Rasulullah, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Tapi kalau kalian sudah mampu, silakan. Makanya menakjubkan Rasulullah SAW membedakan satu orang dengan yang lainnya. Contoh dalam sedekah, Abu Bakar As-Siddiq ketika bersedekah dengan seluruh hartanya, Rasulullah terima. Dan itu Abu Bakar As-Siddiq lakukan berulang-ulang. Di antaranya yang riwayat sampai kepada kita ketika hijrah, dia berinfak dengan seluruh hartanya, dan ketika perang Tabuk beliau berinfak dengan seluruh hartanya. Rasulullah tidak larang, tapi sahabat lain ketika ingin infak seluruh hartanya Rasulullah larang. Seperti Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat, dia mengatakan, di antara tobatku saya akan berinfak seluruh hartaku di jalan. Kata Rasulullah, jangan, tidak boleh. Kenapa? Rasulullah tahu beda antara Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Kau belum mampu. Terkadang semangat sesaat membuat seorang melakukan ibadah ternyata di luar kemampuannya, yang terkadang dia tidak pikir dampaknya, ya. Tidak pikir dampaknya. Tapi Abu Bakar berbeda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia udah didik istrinya, didik anak-anaknya. Ketika dia berinfak seluruh hartanya, dia didukung oleh keluarganya. Didukung oleh keluarganya. Kita berinfak seluruh harta, siapa yang dukung? Dia bukan didukung, diomelin. Oleh karena tidak semua sahabat disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kopi Pak Yusuf? Saingannya Mama Razi. Jazakallah khairan Ustaz. Taib. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian sukai, yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan kalau sampai kalian yang bosan. Allah tidak bosan memberikan amal pahala kepada kalian kecuali kalian bosan. Kalian bosan sudah Allah tidak kasih pahala lagi. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Wa kana alu Muhammadin, adalah istri-istri Nabi, bukan Rasulullah saja. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatuhu. Kalau sudah mengerjakan suatu amalan mereka continue. Ini sunnah yang mungkin kita harus perhatikan, karena ternyata untuk beramal butuh planning. Mampukah kita continue atau tidak? Kalau kita mampu continue, kita kerjakan. Itu lebih utama dari, saya katakan tadi, ada terkadang amal-amal yang spontanitas, tapi ada amal yang kita ingin memang benar-benar kita ingin continue, maka perlu planning. Misalnya ada orang bilang, Ustaz, misalnya Pak, ini ada anak mau sekolah, bisakah Bapak bantu untuk biaya dia? Kita lihat keuangan kita, oh bisa ini. Oke, saya terima. 3 apa 5 orang Pak, 1 aja. Jadi saya nggak mampu, saya takutnya putus tengah jalan. Saya pingin yang continue sampai apa? Selesai. Ini perlu planning, karena di antara sunnah Nabi dan sunnah istri-istri Nabi, kalau mereka melakukan suatu amal, mereka continue. Meskipun sedikit tapi apa? Continue. Maka ini harus kita perhatikan sehingga tidak menimbulkan kebosanan, kita tidak merasa berat, dan kita bisa ada happy ketika melakukan amal tersebut, ya. Sehingga kita tidak merasa beban yang berat. Maka penting, alaikum minal amali ma tutiqun. Beramalah sesuai yang kalian mampu. Di sini saya perlu ingatkan, terkadang kita baca asar salaf. Para salaf amal mereka luar biasa berat-berat. Yang kita baca adalah kesimpulan setelah mereka berjuang sekian tahun, puluh tahun. Mereka di awal tidak langsung begitu, mereka perlu perjuangan, iman mereka tinggi, sehingga ketika mereka melakukan amal yang berat, mereka merasa biasa saja. Nah, kita jangan langsung lihat seperti itu, karena kita masih jauh levelnya di bawah. Kita perlu perjuangan untuk naik sedikit demi sedikit. Ingat, amal yang paling dicintai Allah bukan yang banyak-banyak kemudian tumbang, tetapi yang meskipun sedikit tapi continue, ya. Allah lebih suka diingat terus-menerus daripada sesekali diingat tetapi kemudian dilupakan, ya. Tapi kalau terus-menerus kita ibadah, kita selalu ingat Allah meskipun sedikit tapi continue. Ini salah satu parameter bahwasanya amal yang terbaik sedikit tapi continue daripada banyak tapi terputus. Maka perlu planning. Kalau kita sudah masuk dalam suatu amalan, kita berusaha untuk apa? Continue. Sama seperti ustadz.
Seperti saya kalau mau kajian, saya lihat saya mampu nggak kajian ini, kitab ini. Saya planning juga. Ini audiensnya bagaimana, kitab ini bisa saya selesaikan bersama mereka atau tidak, ataukah terlalu berat. Saya perhitungan juga. Kalau kira-kira bisa, bismillah. Kira-kira bisa, bismillah. Kalau nggak bisa ya jangan. Khawatir baru ngaji sekali dua kali, cuma bisa kaifah halek, terus buyar. Jadi perlu planning agar kita bisa continue dalam beramal soleh. Makanya saya pernah tegur kawan saya. Dia begitu semangat sehingga dia punya banyak proyek akhirat. Pingin ini. Saya bilang nggak bisa. Kita ini punya kemampuan. Kau nggak akan bisa handle seluruhnya. Dan akhirnya buyar benar. Dia pingin umur cuma sedikit kita bukan masalah semangat, tapi kita pingin ketika melakukan suatu amalan dengan itqan. Kata Nabi SAW, Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka jika seorang melakukan suatu amalan dengan itqan, dengan profesional. Pahalanya beda dengan banyak amal tapi tidak profesional. Ya. Seperti kita seorang dai juga demikian. Kalau ngaji jangan sampai sehari 5 kali. Kapan belajarnya? Ya, kapan belajarnya? Jadwal makan 5 kali. Kapan belajarnya? Terus apa yang mau disampaikan? Kalau kita kosong apa yang mau disampaikan? Mending sedikit-sedikit tetapi apa? Berbobot, profesional, bermanfaat bagi audiens yang datang dari jauh. Mereka konsen kemudian bisa bermanfaat. Maksud saya, ketika kita memaksakan diri, akhirnya kita menerima banyak proyek akhirat, buka pondok ikhwan, buka pondok akhwat, kemudian inilah, banyak kegiatan, buyar. Akhirnya tidak bisa profesional, tidak bisa jalan. Berbeda kalau kita lebih sedikit demi sedikit, kemudian sudah bisa kokoh, kembangkan, silakan. Ya, makanya dikatakan apa? Kalau sur'ah taktul, terlalu cepat bisa membunuh, membunuh. Ya. Maksudnya bisa hancur kau kalau kau terlalu buru-buru, ingin berkembang bisa jadi hancur. Ya. Oleh karenanya perlu amal yang kita mampui. Proyek sedikit, proyek akhirat, tetapi kita bisa continue, itu lebih indah dan lebih membahagiakan kita dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya juga sebagian punya kawan dia uang banyak ya, tapi dia juga tidak semua proyek akhirat kemudian dia ambil. Dia lihat, dia ikuti perkembangannya, dia ingin lihat bagaimana hasilnya. Itu penting sehingga kita bisa beramal soleh dengan yang sesuai sunnah, yaitu kalau sudah mulai dilanggengkan. Makanya dikatakan tadi kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dan ini adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amilu amalan, kalau mereka melakukan satu amalan, asbatuh, maka mereka langgengkan. Tolong, masih ada yang datang. Taib, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya? Ini yang ketiga ya? Sekarang masuk yang keempat? Pertama doa, yang kedua langgeng, yang ketiga jangan berat, jangan maksakan diri. Yang keempat ya, jangan lupa ada istirahat, ada libur juga perlu sehingga kita beramal ada waktu liburnya. Makanya sebenarnya di antara sunnah Nabi ada waktu kita fokus beramal habis-habisan Ramadan, setelah itu libur. Nanti ada waktu lagi semangat beramal 10 hari, misalnya 10 awal hari Dzulhijjah semangat lagi, libur lagi. Jadi perlu ada libur ya, kita perlu refreshing. Ya, kita refreshing. Makanya saya bacakan hadis kana Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yudzakkiruna kulla yaumin khamis. Adalah Abdullah bin Mas'ud memberi pengajian setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, itu Ibnu Mas'ud, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi, kami senang dengar pengajianmu dan kami ingin dengar pengajianmu. Wala wadidna annaka haddatstana kulla yaum, kami ingin pengajian tiap hari. Faqala, kata Ibnu Mas'ud, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahiyatu an umillakum, saya tidaklah mencegah diri saya untuk buat pengajian setiap hari, kecuali saya takut saya bikin kalian bosan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Rasulullah sallam menyelang-nyelingkan hari ketika kajian, tidak setiap hari ya. Karahiyatas sa'amati alaina, khawatir kami
bosan. Rasulullah SAW saja khawatir sahabat bosan. Sahabat bisa bosan nggak? Bisa. Padahal imannya luar biasa. Para sahabat bisa bosan. Makanya ketika Handhalah dalam hadis yang sahih, Handhalah ketika ketemu Abu Bakar bertanya, "Kaifa haluka?" Bagaimana kondisimu? Kata Handhalah, "Nafaqa Handhalah." Handhalah telah munafik. Handhalah siapa? Orang sahabat yang katibul wahyi, yang ikut serta dalam jihad fisabilillah. Dia bilang dirinya sendiri, "Saya Handhalah sudah munafik." Kenapa bisa? Kata Handhalah, kita kalau majelis sama Nabi bercerita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita melihat langsung surga dan neraka tersebut. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, wa afasnal al-ahl wal aulad wad dhai'ah, kalau kita sudah pulang ke rumah, interaksi dengan anak, istri, dengan pekerjaan, maka kita lupa, nasina. Kata Handhalah, ini munafik. Cuma begitu semangat iman tinggi ketika ketemu Nabi, ketika pulang ketemu istri, ketemu anak-anak, kerja, akhirnya kita lupa. Maka kata Abu Bakar, saya pun demikian. Kita semua demikian. Ayo kita tanya Nabi. Akhirnya Abu Bakar dan Handhalah pergi kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian kondisinya tidak berubah, seperti ketika kalian duduk bersamaku, pulang juga seperti itu, la safahatkumul malaikah ala furushikum. Malaikat akan datang, jabat tangan dengan kalian, meskipun kalian sampai di tempat tidur, malaikat tetap datang. Dan itu kan tidak bisa manusia seperti itu. Tidak bisa menjalankan maslahatnya. Kalau terus beriman tinggi seperti itu, malaikat akan datang karena kalian begitu terus, dan kalian tidak bisa menjalankan kehidupan rumah tangga kalian. Maka kata Nabi, walakin ya Handhalah sa'atan. Wahai Handhalah, ada waktunya. Waktu ngaji, ada waktunya sama keluarga. Karena Islam proporsional, ada waktu untuk ngaji, ada waktu keluarga, buat anak, buat kerja, ada waktunya. Sehingga ketika ada waktu yang lain, ada kerinduan lagi untuk apa? Beribadah. Ada kerinduan lagi untuk ngaji. Jadi ngaji bukan juga kemudian pagi, siang, sore. Pagi sore ya. Kalau pagi sore itu restoran. Kecuali kalau di pondok jadi ustadz ya lain cerita. Pagi, siang, malam semua ngaji terus ya. Tapi kalau kita mesti secara umum, orang bukan tiap hari pagi, sore, kecuali daurah sesekali seperti ini. Kalau sehari-hari tidak juga, kita pilih waktu. Sehari sekali kayak, 2 hari sekali kayak. Kita cari kajian yang bermanfaat bagi kita, yang benar-benar continue. Makanya sudah ingat dari kemarin ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya sudah pulang kajian sama ustadz-ustadz yang benar ya, continue. Jangan pas saya datang aja atau ustadz-ustadz lain datang baru kemudian semangat. Ustadz-ustadz yang ada ini kan kajiannya continue. Itulah yang Allah sukai, continue ya. Continue dan kajiannya runut sehingga membentuk pola pikir yang benar, ilmu tertata. Itu lebih baik daripada kajian yang cuma seperti yang saya lakukan, hanya sekedar untuk motivasi, hanya setahun sekali. Maka jangan lupa untuk kajian rutin. Paksakan diri ya, nikmati dengan dicatat. Jadi kalau ngaji itu nikmati, maksudnya itu mana? Dicatat, ditanya, itulah kenikmatan pengajian. Adapun ngaji sambil masuk lagi. Enggak ada nikmat pengajian. Pengajian itu dengar, catat, tanya. Ah, situ baru kita rasa kita sedang belajar. Ada nikmat di situ. Catat, nanya, ada permasalahan, nanya. Nah, situ kita merasa ternyata ilmu kita tuh ada naik, ada levelnya bertambah. Ya. Jadi maka di antara agar kita tidak bosan, ada waktu kita refreshing. Ya. Ada waktu kita refreshing. Ya, di Qatar terlalu banyak refreshing, jangan-jangan. Jalan-jalan mana semua refreshing. Tapi intinya bukan kita maksa terus. Makanya saya sering tegur sama ibu-ibu, anak-anak di pondok. Pulang dari pondok suruh murojaah lah. Di pondok suruh murojaah, di rumah suruh apa? Murojaah. Kapan liburnya? Anak-anak waktunya pulang, kasih semangat jalan-jalan, main-main, nanti murojaah lagi. Sehingga mereka butuh refresh. Kalau enggak, mereka benci dengan pondok. Mereka bilang penjara suci. Mereka bilang pondok itu penjara suci. Sehingga mereka tidak nyaman di pondok. Kayak udah di pondok sampai rumah dipaksa lagi. Kapan kita liburan? Mungkin dia tanya, Abi dulu kayak gini ya belajarnya? Enggak, Abi dulu waktu di Qatar enggak begini. Sekarang kita jadi korban. Jadi sebagai orang tua ketika dia tidak mampu hafal Quran, anaknya jadi korban. Kamu harus hafal. Dia saja tidak hafal, kemudian suruh anaknya menderita. Jadi harus ada refreshing, tapi jangan kebanyakan apa? Refreshing. Ada refreshing tapi jangan kebanyakan refreshing. Harus ada waktu. Makanya Nabi SAW meliburkan sebagian hari untuk menyampaikan kajian. Adapun Rasulullah insidental setiap saat ada masalah Rasulullah SAW itu tidak berhenti. Tapi kajian khusus Rasulullah tidak tiap hari.
Kajian khusus tidak tiap hari. Adapun Rasulullah jalan ada munasabah, ada momen tertentu Rasulullah sampaikan. Itu berjalan setiap waktu. Ada momen Rasulullah nasihati, ada momen, tapi itu cuma sebentar. Makanya hadis-hadis pendek-pendek. Tapi kalau kajian tidak tiap hari. Bahkan subhanallah dalam hadis Abu Malik Al-Huwairith yang meriwayatkan tentang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kunna syababatan mutaqarribin. Kami ada 20 orang anak muda, umur kami mirip-mirip. Mereka berhijrah ke Madinah, kemudian mereka belajar. Setelah 20 hari belajar, Nabi melihat kami rindu kepada keluarga. Kata Nabi, pulang. 20 hari ke Madinah belajar sama Nabi. Setelah hari, saya lupa, 2 minggu atau berapa lama, Rasulullah suruh mereka pulang, bertemu dengan keluarga. Refreshing, karena gimana mau belajar pikirannya ke anak istri. Ya Rasulullah jangan dipaksa, sudah pulang. Jadi Rasulullah juga melihat bagaimana kondisi para sahabat. Jadi ada waktu untuk istirahat sehingga tidak bosan ya. Sampai ada ibu-ibu yang ngeluh, ini suami kajian. Tapi itu mungkin bukan di Qatar ya. Indonesia ada seperti itu. Istrinya sampai kalau di Qatar nggak tahu ya. Tapi dia ada di Indonesia begitu, istrinya ngeluh kayak istri saya. Dia bilang, aduh, ini Abi nih kajian terus, kajian, bikin kajian di rumah. Udah kajian di rumah, udah capek kita bikin siapkan makanan semua. Besok kajian lagi di rumah teman, besok kajian di masjid. Kapan jalan-jalan? Perempuan ya, dia menyuarakan suara hatinya. Cuma dia nggak bilang ke suaminya, bilang ke istri saya. Ini saya perwakilan aja. Maksud saya perlu namanya refreshing ya, perlu kepada anak-anak, kepada istri, kepada diri kita sendiri. Dan itu dilakukan sebagian masyayikh. Saya tahu ulama-ulama besar mereka terkadang ke gurun, ya, seperti kita. Mereka ke gurun, benar. Saya kemarin telepon sebagian guru saya, lagi di gurun. Mereka lagi berkemah, lagi bakar-bakar ya. Nanti ada kajian kecil-kecilan, tapi mereka ada refreshing juga. Ya, karena jiwa ini kita bukan seperti malaikat yang tidak bosan. Kita butuh refreshing untuk kembali lebih segar. Maka di antara sunnah Nabi SAW butuh liburan untuk kembali semangat, tapi jangan kebanyakan liburan. Jadi ini di antara metode agar kita tidak bosan. Yang berikutnya agar kita tidak bosan dan kita terus beramal adalah variatif dalam beramal. Seperti kita ada ngaji, misalnya ngaji fikih, kita ada ngaji akidah, ada ngaji sirah, ya, perlu kita variasi. Jadi dalam sepekan kita mungkin bisa kaji 3 kali kajian rutin. Mungkin nggak orang Qatar seminggu 3 kali kajian rutin? Atau terlalu berat? Mungkin atau tidak? Saya yang bilang mungkin, angkat tangan. Angkat takut. Katanya Ustadz planning, mampu nggak katanya? Kalau bilang oke, harus lanjut. Mungkin atau tidak? Mungkin. Saya tidak tanya mau atau tidak ya. Saya tanya mungkin atau tidak, seminggu 3 kali. Mungkin aja. Bilang mungkin aja nggak masuk akal. Mungkin nggak seminggu 3 kali kajian rutin? Mungkin. Mau nggak? Itu urusan lain. Pertama mungkin, kalau mungkin tinggal mau minta hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu dapat hidayah. Ya, tapi kalau mungkin berarti kan mungkin. Pekerjaan tidak menghalangi kita untuk kajian sepekan 3 kali. Antum di Qatar apa? Sudah dunia udah dapat, tinggal akhirat ya. Semangat belajar. Ilmu itu ibadah. Makanya Ibnul Jauzi ketika membantah orang-orang sufi yang mencela para ulama, kalian ngaji-ngaji kapan amalnya? Nuntut ilmu, tadabbur Quran itu amal soleh. Mempelajari tentang kisah Nabi Musa, kisah para nabi, tentang ayat-ayat Allah, tentang hukum fikih itu amal soleh yang tidak diketahui oleh mereka yang sibuk ibadah saja. Dia pikir ibadah cuma sholat, puasa. Enggak. Kita belajar itu apa? Ibadah. Kita belajar itu ibadah. Kita memahami Al-Quran turun buat apa? Buat kita baca doang. Al-Quran turun, kita baca, kita pahami. Pahami gimana? Dengan ikut pengajian. Tugasnya ustadz menyampaikan makna dari Al-Quran. Itu ibadah. Jadi kalau kita merasa kita ibadah, duduk di majelis ilmu, turun ketenangan, dapat pahala, diampuni oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, ya kita semangat. Jadi mungkin nggak seminggu 3 kali? Masya Allah. Yang mau seminggu 3 kali angkat tangan. Nggak berani. Wah, parah ini orang Qatar. Saya bilang variatif. Ada satu kajian fikih. Ada nggak Ustadz Isnen kajian fikih? Harus ada, nggak boleh nggak ada. Ada nggak kajian akidah? Ustadz Syukran mana? Ustadz Syukran?
Oh ya, ada. Ada enggak kajian sirah? Ada enggak? Harus bikin kajian sirah satu. Harus bikin kajian sirah satu. Jadi sirah ada, fikih ada, akidah itu yang penting. Kalau enggak tambah satu lagi kajian adab boleh. Ya enggak apa-apa, sempat nanti mereka pilih. Ada satu yang variabel bisa rubah-rubah. Pokoknya kita duduk ngaji, catat, itulah nikmat kajian. Catat, dengerin, bertanya, Ustaz begini. Ustaz juga terpancing. Ini semua yang dengar gini aja, enggak ada nanya, enggak ada respon. Kalau nanya semua curhat aja kerjanya. Gimana? Nanya tentang ilmu bukan tentang curhat ya. Jadi variatif dalam beramal, variatif dalam kajian, variatif dalam beramal soleh. Meskipun sedikit-sedikit. Puasa kita punya saham. Kalau nggak bisa sepekan 2 kali Senin Kemis, sebulan 3 kali. Nggak susah. Terserah hari apa sih, tidak harus Ayyamul Bid. Bahkan hadis tentang Ayyamul Bid ada yang mengatakan dhaif. Tapi intinya kalau bisa 13, 14, 15 tengah bulan, kalau nggak kapan saja. Mau urutan mau nggak urut, yang penting sebulan 3 hari. Alhamdulillah ada. Siapa yang berpuasa setiap bulan 3 hari seperti puasa seumur hidup. Luar biasa. Ya, ada Quran kita bacalah. Nggak usah 1 juz per hari, mungkin berat ya, 1/4 jam atau 2 lembar, 3 lembar. Yang penting ada yang kita baca, kita kontinukan. Variasi. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Kalau tidak bisa zikir pagi, kapan ingat zikir? Kalau zikir pagi petang lupa, ternyata pada maghrib baru ingat, ya zikir pada maghrib nggak ada masalah. Baru ingat pada isya, zikir pada isya nggak ada masalah. Tentu yang paling bagus adalah petang ketika menjelang terbenam matahari. Tapi kapan kita bisa ucapkan, kita ucapkan. Kontinukan. Witir jangan lupa kita kontinukan. Sedekah ada, meskipun sedikit-sedikit. Kita silaturahmi ada, ketemu kawan-kawan ada, ya. Ada porsinya sehingga kita tidak bosan. Sehingga kita berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Dengan demikian ibadah kita bisa kontinu tanpa ada rasa kebosanan. Ini perlu kita planningkan sehingga perlu variatif dalam beramal. Ini yang keberapa? Sekarang ke-6. Saran ke-6. Atur waktu untuk beramal. Atur waktu untuk beramal agar tidak ngoyo dan tidak terjungkal, tidak tumbang. Waktu jadi ada waktu beramal, kegiatan ini kita orang Islam harus terjadwalkan. Ya. Kita butuh waktu untuk menjadwalkan diri kita. Kalau kita tidak menjadwalkan diri kita, kita akan ngawur tanpa keteraturan. Makanya lihat di antara Islam mengajarkan jadwal sholat, ada jadwal, ada keteraturan. Awal kapan, akhir kapan. Awal kapan, akhir kapan. Awal waktu sholat, akhir waktu sholat. Kalau enggak maka qadha. Ini menunjukkan Islam teratur. Ada imam, ada makmum, aturannya bagaimana? Tapi kalau kita sudah bicara sholat khauf, ada aturan-aturan sholatnya. Menunjukkan Islam ada aturan. Puasa kapan terakhir boleh sahur, kapan berbuka, ada aturannya. Ada kapan membatalkan puasa. Islam penuh dengan aturan. Dalam beramal soleh ada aturan-aturan ketat. Makanya para ulama kemudian bahas, ada namanya rukun, ada namanya syarat, ada namanya sunnah, ada namanya wajib. Bedanya wajib dengan rukun apa? Mereka jelaskan. Ada namanya makruh, ada namanya pembatal. Ini menunjukkan amal dalam Islam adalah penuh dengan keteraturan, penuh dengan unsur-unsur yang menunjukkan tertata dengan rapi. Nah, demikian juga dengan amal soleh. Ada waktu kita jadwalkan. Ini jadwal saya. Kalau antum tidak bisa bikin jadwal, bikin pengingat, reminder di HP. Percuma punya HP mahal-mahal, tidak bisa bikin apa? Reminder. Tet. Zikir pagi petang. Tet. Telepon istri. Istri yang keberapa ini? Oh. Tet. Ada waktu. Oh, telepon orang tua. Ya, ada waktu. Kalau nggak mampu menjadwal diri, bikin reminder. Kalau udah jalan malam udah terbiasa. Ada waktu sekarang saya waktunya ini. Ada jadwal, oh, junjung anak-anak di pondok, ada remindernya. Kalau enggak kita repot. Jadi perlu. Rasulullah isyaratkan dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, Inna hadzal dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Siapa yang bersikap berlebih-lebihan ekstrim dalam beragama, maka dia akan kalah dengan agama. Maksudnya dia akan tumbang. Orang yang ekstrim biasanya tumbang. Ibadahnya ekstrim, nanti tahu-tahu futur. Dan kita dapati ini kenyataan. Dulu kawan-kawan yang ekstrim dalam beramal akhirnya tumbang, tahu-tahu futur, sekarang malah seperti enggak ngaji. Itu kenyataan, sering kita lihat. Beda dengan orang yang tenang tapi continue. Dia bisa istiqamah. Maka kata Rasulullah SAW, wala nusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidak seorang pun yang kencang dalam agama kecuali akan terdominasi, dia akan kalah, akan tumbang. Fasaddidu wa qaribu, maka tepatlah. Kalau tidak bisa tepat, maka mendekati ketepatan, mendekatilah. Wa absyiru, dan bergembiralah. Wa yassiru, dan berilah kemudahan.
wasta'inu bil ghadwati war rauhah. Maka Rasulullah mengatakan jadikanlah perjalanan di pagi hari, ghadwah itu di pagi hari, war rauhah di sore hari, wa syai'in minad duljah, dan sebagian waktu di malam hari. Ini Rasulullah SAW mengibaratkan kita seperti musafir. Musafir itu kalau mau supaya sampai, dia butuh istirahat. Maka dia ada butuh waktu pergi di pagi hari, kemudian dia juga berjalan di waktu sore hari, dan di malam hari dia perlu juga berjalan sampai ada waktu capek baru dia istirahat. Jadi Rasulullah bilang bagi waktu, ada waktu perjalanan pagi, ada waktu perjalanan sore, dan ada waktu perjalanan malam. Wa syai'in minad duljah, ada waktu sedikit di malam hari gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan cara demikian diselingi, ada waktu dibagi, jadwal, kalian akan sampai. Nah, ini isyarat bahwasanya dalam beramal soleh kita juga harus menjadwalkan. Jadwal umroh ada, bikin jadwal. Ya. Jadwal silaturahmi ada, bikin jadwal. Kalau enggak bakalan silaturahmi. Nah, silaturahmi saya sama orang tua masih hidup ya sekian. Nah, kalau enggak jadwal telepon, jadwal kirim uang, bikin jadwal. Kalau enggak jalan. Kita jadwal kasih sedekah, ada jadwalnya. Kirim. Ya. Kita continue, Allah juga akan continue kebaikan kepada kita. Jadi bikin jadwal. Kalau enggak jadwal kita akan ngaco, ada yang terlupakan, ada yang terlalaikan, ada yang berlebihan sehingga sebagian tertumbalkan. Semangat dakwah anak istri tertumbalkan, ya. Semangat anak istri dakwah tertumbalkan. Jadi ada harus jadwal, kalau enggak jadwal enggak bisa. Ya. Ini syarat dari Nabi bahwasanya kita ini seperti musafir, agar kita bisa sampai pada tujuan, kita harus bagi waktu dalam perjalanan. Dan kenyataannya kita memang musafir menuju hari akhirat. Maka penting bagi waktu dalam beramal saleh. Baik, ini yang keberapa? Sekarang masuk ketujuh. Ketujuh, agar kita bisa tidak bosan dalam melakukan amal soleh, kita harus membangun hubungan yang kuat dengan istri kita. Bahwasanya kita dengan pasangan kita sama-sama orientasinya adalah akhirat. Ya, akhirat oriented ya. Bukan dunia yang menjadi orientasi kita. Kita sama-sama berpikir kita harus mikirkan akhirat. Sehingga ketika tujuan kita akhirat, kita akan semangat dan kita bisa continue. Makanya orang yang bisa menjalankan ibadah sama istri, pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an qama minal lail, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari, fasalla, kemudian dia salat malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya, fasallat, kemudian istrinya salat, fa in sallaya jami'an, kalau keduanya salat bersama, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya akan dicatat termasuk dari orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Bayangkan suami istri bangun tengah malam, mereka sholat cuma sebentar, tidak lama. Mungkin cuma seperempat jam, mungkin setengah jam, atau kurang daripada itu. Tetapi kalau mereka lakukan barengan, Allah mengatakan, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Mereka berdua dicatat termasuk lelaki yang banyak ingat Allah, dan termasuk wanita yang banyak ingat Allah. Istrinya tercatat minadz-dzakirat, wanita yang banyak ingat Allah, suaminya tercatat lelaki yang banyak ingat Allah. Padahal mereka ingat Allah cuma sebentar. Tetapi kerjasama itu bernilai di sisi Allah, sehingga meskipun sedikit dianggap banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kerjasama suami istri. Kalau suami istri kerjasama dalam sedekah mungkin sedikit, tapi kerjasama itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan suami, Mas sudah kirim uang buat ibu enggak, buat kakak, buat adik. Kemudian juga suami ingatkan, kamu sudah kirim uang buat mamamu enggak? Suami bantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk menyambung silaturahmi. Kerjasama suami istri sangat indah, membuat seorang bisa continue tidak bosan. Kenapa? Ketika suami istri sama-sama saleh dan soleha, saling mengingatkan. Maka kita perlu mengajak istri bareng-bareng untuk bertakwa kepada Allah. Dan itu kewajiban seorang suami. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Allah tidak titik, ada lanjutannya. Dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan seorang egois, tidak boleh seorang egois. Laki-laki istrinya ngaco, ya biarin aja ngaco. Nanti ada bidadari aman, ngaco biarin aja. Bidadari banyak nunggu ya. Jangan, tidak boleh egois. Dia tanggung jawab. Kalau seorang diuji oleh Allah istri yang kurang ajar, ya ujian. Nabi Nuh diuji dengan istrinya yang kurang ajar. Nabi Lut diuji dengan istri yang kurang ajar. Sebagian dai istrinya kurang ajar. Terjadi. Itu ujian. Tapi itu kan ujian. Kita berusaha dulu. Kalau istri bisa kita bawa bersama untuk orientasi akhirat, maka insya Allah kita bisa continue. Kita kuat, tegar dalam mendidik anak, tegar dalam bersedekah, tegar dalam menjalankan ibadah, karena
akhirat oriented. Maka ini perlu kerjasama yang kuat, saling mendoakan antara suami dan istri. Makanya suami bangun malam doain istri, istri bangun malam doakan apa? Suami. Saling mendoakan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kerjasama karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah bisa continue dalam beribadah dan tidak bosan. Kebosanan timbul kalau lihat istri begini, malas lihat istri lihat suami malas, dia juga akan terpengaruh jadi malas. Tapi kalau saling bahu-bahu, saling dukung-mendukung, maka insyaallah tidak bosan. Baik. Yang terakhir, ya. Yang keberapa? 8. Agar kita semangat dan tidak bosan melakukan ibadah, ya. Di antaranya kita ingat bahwasanya hidup kita sebentar dan amal sedikit pahalanya sangat besar. Amal sedikit pahalanya sangat besar. Makanya Nabi SAW melarang kita meremehkan amal apapun. Ya, meskipun sedikit yang penting kita kerjakan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan amal sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudara. Senyumanmu itu ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Sederhana aja, salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Bayangkan. Ya. Salat lebih baik 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Salat cuma berapa menit? 2 menit, 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisinya. Maka amal sedikit ganjaran sempurna. Amalan sebentar pahala sempurna dan abadi, membuat kita semangat. Setiap detik yang kita lakukan untuk amal soleh, maka itu ganjarannya sangat luar biasa. Maka tidak boleh kita meremehkan amal soleh apapun. Rasulullah SAW mengabarkan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilallah, yang paling tinggi la ilallah, wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi Rasulullah sebutkan paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini amal paling rendah. Ternyata Rasulullah kabarin ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Artinya dia melakukan cabang keimanan terendah, ternyata bikin dia masuk apa? Surga. Nah, kita nggak tahu kita masuk surga dari Allah masukkan surga dengan amal yang mana. Maka jangan pernah meremehkan amal apapun. Kita ingat kalau kita sudah meninggal, sudah nggak bisa beramal soleh. Mumpung kita masih hidup, jangan bosan. Ayo semangat, mumpung masih hidup, semangat, masih hidup. Jangan sepelekan amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun hanya telepon keluarga, menyenangkan tante, menyenangkan ponakan, ya, meskipun kasih uang sedikit buat ponakan, berikan oleh-oleh sedikit, jangan pernah remehkan bahwasanya itu semua adalah amal soleh, sehingga kita termotivasi, tidak malas-malasan mumpung kita masih hidup. Antum subhanallah diberi kenikmatan oleh Allah yang saya tidak lihat di tempat lain, kenikmatan waktu luang. Di Qatar tidak macet seperti Jakarta. Jakarta orang beramal soleh susah. Dia kadang keluar sebelum subuh sudah jalan, apalagi yang tinggal di Bogor kemudian kerja di Jakarta. Itu imam itu, saya pernah sholat satu masjid, imamnya lama. Jadi antara azan dengan iqamat mungkin 30 menit. Ada orang datang sudah pakaian kerja. Imamnya nggak datang, dia sholat subuh sendiri kemudian jalan. Dan tunggu imam, nanti terlambat kerja. Waktu nggak ada. Mungkin kalau bisa, assalamualaikum warahmatullah, salam kedua di mobil kalau bisa. Karena waktu nggak ada. Waktu nggak ada. Sehingga mereka manfaatkan waktu dengar kajian di mobil, mereka berzikir di mobil. Sampai saya kajian berapa kali kita kajian, ada yang nggak ada, dia ikut kajian di mobil sambil nyetir. Afwan Ustaz ya, Ustaz dunia. Jadi sambil dengar kajian saya, dia sudah. Nanti tanya jawab, dia ikut tanya jawab. Jadi manfaatkan waktu. Antum mana nggak ke luar kota cuma setengah jam udah sampai ke Wakrah, ke Musaid. Jangan ajarin saya bisa baca. Tulisannya Musaid. Antum lupa, emang antum saya tidak tahu bahasa Arab. Cuma dekat-dekat semua. Baik Dukhan mungkin terjauh ya, kata Dukhan kapan? Dukhan nanti malam ya? Iya, berapa jauh? Cuma sebentar sudah sampai. Antum punya waktu luang yang bisa antum optimalkan untuk beramal soleh. Jangan tenggelam di dunia cari-cari antum gitu-gitu aja. Antum dunia gitu-gitu aja. Istri juga cuma satu, nggak nambah-nambah. Saya bercanda ibu-ibu. Makanya karena nggak nambah istri, nambah amal. Ibu marah nih, tahun depan saya nggak diundang lagi ya. Jadi maksudnya antum ke dunia, mobil udah ada, rumah udah ada. Terus ngapain? Sudah, sekarang beramal
soleh. Nambah istri nanti ribut, ya udah, jangan ribut sama istri, kerjasama amal soleh, amal soleh. Antum punya waktu luang. Banyak orang tidak punya waktu. Jakarta orang kekurangan waktu luang. Tapi kalau kajian maghrib full orang. Saya tuh bingung, kadang Jakarta tapi kajian orang rame. Bekasi kajian rame. Ya, waktu mereka sedikit tapi mereka optimalkan untuk bisa ngaji. Antum tidak punya waktu banyak, dunia sudah Allah kasih. Ya, sempatkan waktu untuk beramal soleh. Tentunya antum banyak amal soleh, cuma saya tidak tahu. Cuma saya di antaranya jangan remehkan amal soleh, ngaji, ikut pengajian. Demikian saja yang bisa sampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi itu hanya candaan-candaan ya. Ibu-ibu jangan ambil hati ya. Ini semuanya penakut mukanya. Antum jangan macam-macam, hidup tidak usah spekulasi. Udah dapat istri soleha bersyukur, beramal soleh, ya. Beramal soleh, sibuk ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin mertua, ya, ngurusin tetangga, ya, sampai Allah menjemput ajal kita, ya. Maka jangan pernah bosan untuk beramal soleh. Kapan kita lagi malas, ingat mati. Kapan kita lagi malas, ingat apa, mati. Mumpung saya ada umur, saya masih bisa masih punya duit, saya masih punya umur, maka saya tetap berusaha untuk beramal soleh. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ini